Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mas. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan info mengenai pengalaman kami beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 11 Mei 2020, sekitar hampir 2-3 minggu yang lalu ya. Jadi akun Masab channel YouTube ini dihack oleh orang lain, dan gimana kronologis lengkapnya ini sudah saya buat untuk screenshotnya supaya kalian mudah memahami dan ini tidak terjadi pada kalian. Yang pertama, kenapa kok bisa kena hack? Nah, jadi lantarannya begini ya. Lantarannya itu saya menerima email dari YouTube advertising ini, yang sebenarnya kalau dilihat secara sepintas saja sebenarnya ini udah berkedok penipuan. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat di sini yang pertama adalah dilihat dari emailnya. Email ini dari Caroline Mavis. Jadi untuk alamat emailnya caroline.plusme@gmail.com. Jadi ekstensi dari emailnya ini tidak menunjukkan sebuah perusahaan, tapi karena di sini ada tulisan plusme@gmail.com. Nah, ini saya tertipu di sini. Nah, jadi kalau kalian dapat email dari seseorang yang menawarkan sebuah iklan, maka dilihat dulu emailnya ini dari mana, menggunakan email yang gratisan atau email yang berbayar. Karena sebelumnya saya juga pernah ditawari untuk review sebuah aplikasi dari Wondershare, dan alhamdulillah itu betul-betul kita dapat, jadi nggak kena tipu karena setelahnya @wondershare.com, ini @gmail.com. Jadi ini pakai email gratisan. Dan apa modusnya di sini? Ini adalah chat yang pertama, greetings, I'm representative. Yang intinya kalau dari email ini dia ingin pasang iklan di channel YouTube kita. Nah, karena saat itu saya nggak teliti, akhirnya ya sudah saya iakan. Ini yang kedua, saya balas yes I'm interested. Ya pikir saya kan ya sudahlah, kita nyoba dulu lah, siapa tahu aja ini bisa jadi bahan pengalaman di kemudian hari. Ternyata memang betul-betul bisa jadi pengalaman di kemudian hari. Kemudian setelah saya balas ini, kemudian ini juga dibalas oleh dia. Ini yang ketiga, hello again and thank you for your reply. Jadi untuk site-nya dia, kita supaya suruh kunjungin websitenya dia, peoplub.site ini. Please take a look, you can get any additional information you need there. Kita diarahkan dulu ke aplikasinya dia. Nah, sebenarnya di sini juga kita perlu riset dulu ya. Riset, misalnya kita diarahkan ke peoplub.site ini, kita cari dulu di Google, kita cari apa sih peoplub.site ini. Nah, itu kita cari dulu di Google. Nah, salahnya saat itu saya kunjungin blognya, tapi saya nggak riset dulu ini sebenarnya apa gitu. Cuman saya, oh kayaknya tampilannya bagus, ini kayaknya terpercaya, gitu aja sebenarnya. Nah, itu adalah kesalahan yang saya lakukan. Nah, kemudian karena saya udah lihat nih balasan yang keempat, hello Caroline, I already saw peoplub.site and I'm interested in advertising it on my channel. Jadi saya, yaudah nggak apa-apa, setuju saya dengan bayaran, saya minta $50 to advertise. Nah, kemudian setelah itu nggak saya screenshot lagi karena nggak sempet ya. Kemudian ini juga saya udah pusing bener lihat ini, karena ini saya screenshot setelah semuanya kembali lagi. Nah, setelah balasan saya minta $50 ini, kemudian dia setuju, oke nggak apa-apa $50. Nah, terus setelah itu dia minta untuk saya buka email ini lewat komputer gitu. Buka email ini lewat komputer, terus download sebuah aplikasi yang sudah disertain dia. Suruh download, bentuknya adalah WinRAR. Setelah bentuk WinRAR, kemudian saya ngomong ya saya sudah di komputer. Nah, setelah sudah di komputer baru dikirimin file sama dia nih, file sama Caroline ini. Setelah dikirimkan, terus saya download filenya. Ketika saya buka, nah ternyata ketika diekstrak itu mengalami terbaca sebagai virus. Nah, terbaca sebagai virus, saya kesel juga. Wah, apa ini antivirusnya saya matiin aja ya. Jadi sebenarnya belum saya install, file itu belum saya install, baru saya ekstrak dari WinRAR keluar. Nah, proses ekstraknya itu aja belum selesai. Jadi pas proses ekstrak belum selesai, dia sudah muncul pemberitahuan bahwa ini adalah sebuah hal yang berbahaya. Nah, justru saat itu saya kesel, kenapa kok ini pengen buka file aja susah. Jadi
mulanya dari situ. Ada orang menawarkan iklan, kemudian file email ekstensinya begitu ya. Kemudian kita juga terbujuk dengan hal-hal yang begitu, akhirnya ya dari situlah kena. Dan ini adalah mulai kita masuk masalahnya. Mulai kejadiannya saya klik file itu sekitar jam 23.00, sekitar jam 11 malam ya. Dan kemudian saat jam 11 malam itu sebenarnya di HP saya itu udah ada pemberitahuan perubahan kata sandi ada, kemudian pemulihan akunnya juga dirubah. Dan akhirnya jadi tampilannya seperti ini nih email saya setelah dihack ya. Jadi selesaikan login untuk melanjutkan, terjadi masalah Anda dan Anda perlu login lagi. Jadi ketika saya kan online-nya pakai PC gitu. Kemudian saat itu sedang masuk akun saya, akun YouTube yang ini, Masab Channel ini. Dan ketika saat itu langsung seolah-olah kayak diambil gitu. Diambil sama pihak mereka. Kemudian langsung dirubah kata sandinya, langsung dirubah nomor pemulihannya, langsung dirubah email pemulihannya. Dan itu terjadi sangat sebentar sekali. Dan akhirnya saya nggak bisa login lagi, jadi selesaikan login untuk melanjutkan. Kemudian ketika saya menuliskan password lama saya, di situ tertulis password Anda baru saja dirubah gitu. Jadi nggak bisa untuk login lagi. Kemudian untuk pemulihan akun juga nggak bisa lagi. Jadi sempat satu kali pemulihan akun ke akun yang terkait, namun ternyata akun terkaitnya itu tetap aja gagal, jadi nggak bisa. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Nah kemudian, ini adalah email yang terakhir dikirimkan ke akun terkait saya. Saya sudah coba pulihin akun menggunakan ini, namun ternyata juga tetap nggak bisa. Nah akhirnya ya sudah, pada jam 3 ini karena malam itu saya nggak bisa tidur betul ya. Jam 3.03 ini saya liatin, ini ada uploadan terakhir saya cara update Realme UI untuk Realme 5 dan Realme 5S ini 3 jam lalu. Nah posisi ini saya sudah nggak bisa lagi untuk buka, jadi saya hanya ngeliatin aja, ya Allah kok channel saya ini diambil oleh orang lain gitu ya. Kemudian akhirnya pada jam 3 pagi ini saya udah nggak bisa tidur. Kemudian jam 8 pagi ini, pada jam 8 pagi dia udah tampilannya seperti ini. Jadi videonya dibuat non publik semua, dibuat tidak publik semuanya. Kemudian dia upload sebuah video yang mana di situ videonya melanggar, yaitu tentang Bitcoin. Yang karena lantaran video itu saya terkena pedoman komunitas, jadi nggak bisa upload selama 1 minggu. Alhamdulillahnya hanya sekali pelanggaran. Kalau sampai itu berturut-turut terulang kembali, maka ya kemungkinan ya channel saya akan terkena pelanggaran komunitas. Nah kemudian karena terkena masalah begini, saya coba untuk selesaikan menggunakan email yang terkait ya. Jadi misalnya menggunakan email yang A yang dihack, kemudian akun ini terkait dengan yang B, maka yang B kita menggunakan email yang B ini untuk minta bantuan ke pihak Google-nya. Dan ini kita mulai untuk penyelesaian. Nah sebelum melakukan penyelesaian, saya melakukan ini dulu. Saya melakukan klarifikasi kalau misalnya channel ini kok kenapa-napa atau ngupload sesuatu hal yang pada saat itu sudah tidak dipegang saya lagi. Nah untuk amannya saya buat klarifikasi dan penjelasan ini di channel YouTube satunya, yaitu akun YouTube kami Diretas Klarifikasi dan Penjelasan. Ini sebagai istilahnya sebagai ya backupan lah informasi kalau suatu hari nanti terjadi apa-apa di akun saya ketika menyalahi aturan, melanggar, berarti bukan tanggung jawab saya lagi. Nah ini dengan saya upload di sini, kemudian saya upload juga di sosial media saya, kemudian ini adik-adik saya juga pada ngupload seperti ini. Nah kemudian setelah itu saya mulai deh untuk minta bantuan kepada Google, dan luar biasa Google bisa membantu kita sampai selesai ya. Dan ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi saya mulai chat untuk Google-nya. Kita mulai chat dukungan partner YouTube. Ini terima kasih telah membimbing kami memahami bahwa Anda memiliki masalah dengan channel yang diretas. Bisa infokan URL channel yang diretas. Begitu kami mendapat URL-nya, kami akan segera mengecek lebih lanjut. Kemudian saya balas lagi, ini akun YouTube yang diretas, kami untuk emailnya, passwordnya,
kita ceritakan secara jujur bahwa itu emang milik kita ya. Password terakhir sebelum dirubah, email pemantauan sebelum dirubah, dan nomor verifikasi sebelum dirubah. Kemudian dibalas lagi. Nah, kita supaya dipinta untuk login lagi. Jika tidak bisa login ke email yang mengakses channel tersebut, silakan Anda melakukan pemulihan akun tersebut di halaman ini. Jadi kita diminta untuk ngulihin dulu sebisa kita. Nah, kemudian saya balas, kami sudah mencoba untuk masuk dengan akun dengan password yang lama, tapi password kami sudah diganti 16 jam yang lalu dan perangkat kami sudah tidak dikenali. Apa yang harus kami lakukan? Nggak ngerti. Nah, kemudian ini saya ceritain lagi kronologis lengkapnya. Nah, ini assalamualaikum, selamat malam. Pokoknya saya ceritakan lengkapnya. Nah, sampai semuanya ya saya anggap mereka sudah jelas dengan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian setelah itu dia mendapatkan balasan, terima kasih telah emailnya bisa diinfokan untuk email pemulihan Anda akan kami coba cek kembali. Nah, kemudian kami kirimkan email pemulihan sebelum diganti ini, nomor pemulihan sebelum diganti ini. Jadi kita jelaskan. Dan ini adalah bukti pemulihan terakhir namun belum berhasil. Kemudian di sini ini balasan yang terakhir. Pada tanggal 12 Mei, Agnia Mood, terima kasih atas emailnya. Saya sudah eskalasikan permasalahan Anda ke tim terkait. Nanti kalau sudah ada informasi terbaru, saya akan informasi melalui email ini. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Jadi kita suruh nunggu. Karena perintahnya, instruksinya suruh ditunggu, akhirnya kita tunggu. Ini tanggal 12 Mei ya. Tanggal 12 Mei, kemudian sampai, nah ini 12 Mei juga saya balas. Oke, terima kasih atas respon dan bantuannya. Dan 12 Mei, ini email terakhir. Kemudian pada tanggal nah ini pada tanggal 15 Mei. Pada tanggal 15 Mei kami mendapatkan email ini, dan ini adalah kabar yang sangat menyenangkan. Berarti sekitar ada 3 hari. 13, 14, 15. Itu setelah sholat subuh ketika udah ngantuk gitu ya. Ternyata kok lihat email ini. Akhirnya pada hari Jumat itu bertepatan juga. Jadi kenanya itu malam Senin dan bisa kembalinya lagi hari Jumat sekitar 4 harian. Nah ini 15 Mei ada email masuk berupa setel ulang sandi. Alhamdulillah betul. Jadi nggak perlu ganti email karena ada beberapa teman-teman yang ketika akunnya dihack mereka harus ganti email. Alhamdulillah saya enggak, jadi setel ulang sandi. Setelah itu saya bisa lihat, saya bisa rubah sandi saya lagi, bisa login lagi, bisa verifikasi, tambahin nomor telepon, tambahin akun email terkait dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tanggal 16 Mei kami juga dikirimi email ini yang bawah. Terima kasih sudah menunggu, kami sudah mengembalikan akses email dan mengirimkan reset password ke email. Alhamdulillah bisa selesai. Kemudian 19 Mei dia minta tanggapannya karena saya dilupakan untuk balasnya, jadi belum sempat balas di email ini. Kemudian ini balasan kami, jadi yang bantu kami ini namanya Ibu Sera ya. Ibu Sera, terima kasih kepada Ibu Sera yang mungkin kalau nonton video ini, terima kasih banyak sudah bantu kami sampai sejauh ini mengembalikan channel kami lagi. Bisa setel ulang sandi ini luar biasa, kadang luar biasa. Nah kemudian ini setelah kembali nih, setelah kembali. Nah ketika channel akun email ini kembali, nah ini ada beberapa hal. Nah ini kejadiannya pada tanggal 10 Mei ya. Pada tanggal 10 Mei ini bisa dilihat di sini. Jadi pada tanggal 10 Mei 23.51 ini 10 Mei email pemulihan diubah ini di Swedia, nomor telepon pemulihan diubah di Swedia, login dengan verifikasi 2 langkah dinonaktifkan di Swedia, login dengan verifikasi 2 langkah diaktifkan di Swedia, kata sandi diubah Swedia. Kemudian selang 3 menit berubah lagi di Tiongkok. Nah ini perubahan di Tiongkok, email pemulihan dihapus, nomor telepon. Nah 10 Mei. Nah kemudian 2 jam yang lalu ini tanggal 15 Mei ya, alhamdulillah kata sandi diubah Lampung Indonesia, masuk di login terbaru di Realme C3. Alhamdulillah permasalahannya sudah selesai ya. Kemudian nah ini adalah video yang bermasalah. Ini Changpeng Zhao interview live broadcast Changpeng, ini tentang seperti tentang Bitcoin begitu ya. Kemudian ini alhamdulillah sudah bisa kembali lagi, jadi saya publikin lagi satu persatu semuanya. Kemudian setelah itu
Ini saya kena teguran, 1 dari 3 teguran pedoman komunitas. Ini kena pedoman komunitas ya. Kemudian ini dinonaktifkan. Kemudian lagi di sini ini adalah tegurannya. Jadi kami tidak bisa ngupload selama 1 minggu, tidak bisa buat streaming nih. Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti ngupload, posting, atau melakukan live streaming selama 1 minggu, sekitar 4 hari lagi. Kemudian ini adalah real time ketika dihack, itu penayangannya 1000. Jadi karena videonya dihilangkan semuanya, dibuat tidak publik. Kemudian setelah saya sampai kembalikan 1200, 1400, 1500, alhamdulillah naik 1700, 4300, 4600, 6500, 1700 naik, alhamdulillah sampai 8900 masih saya screenshot, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak untuk penayangannya. Kemudian nah ini ada tips amannya. Tips amannya kalau dari Google sendiri, di sini mereka minta 4 simple. Yang pertama adalah diaktifkan 2 step verification, kemudian set chain level permission, kemudian create a strong password. Nah, kemudian yang terakhir adalah avoid ini ya. Mana tadi? Yang terakhir adalah avoid and report phishing or malware scams. Phishing is an attempt to trick you into revealing personal information. Jadi walaupun bagaimanapun keamanannya yang sudah dibuat oleh Google, kita tetap harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai ada malware yang masuk ke komputer kita, bisa melalui email atau bisa melalui hal-hal yang lainnya. Maka tetap selalu juga jaga keamanan kita supaya akun kita bisa tetap aman dan tidak dihack oleh orang lain. Karena ini sudah azan, kita break dulu dan nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan ini ada beberapa tips dari saya tentang pengalaman saya ini. Yang pertama adalah yang saya alami adalah email akun untuk YouTube dan email akun untuk AdSense itu dibedakan ya. Seperti contoh kejadian saya ini, umpama kok akun YouTube-nya dihack seperti kejadian ini, dan akun AdSense-nya bisa tetap kita miliki karena tidak ikutan dihack dan karena emang berbeda antara akun AdSense dan akun YouTube, sehingga AdSense-nya masih bisa kita gunakan lagi. Dan saat itu alhamdulillah sebenarnya belum selesai masalahnya. Pada tanggal 11 Mei 2020 kemarin itu akun YouTube-nya masih dihack, tapi akun AdSense-nya kita masih bisa lihat earning-nya masih ada dan bisa masuk di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, bagi kalian yang naruh email kalian di YouTube, supaya hati-hati, supaya dibedakan antara email untuk login akun dan email untuk kerjasama. Kalau misalnya kalian gabungkan, ini sangat beresiko, akan diketahui oleh orang lain bahwa itu adalah email untuk masuk akun kita. Maka dibedakan antara email kerjasama dan email untuk masuk akun Google kalian atau akun YouTube kalian. Kemudian yang ketiga adalah misalnya kalian diajak endorse oleh pihak-pihak lain gitu, kemudian diajak untuk mencoba suatu aplikasi atau suatu file yang harus kita lihat, maka hal ini bisa kalian lakukan di komputer, PC atau laptop yang di situ tidak terhubung atau tidak sedang sign in ke sebuah akun kalian. Dan misalnya kalian umpama tidak ada pilihan lain, harus menggunakan itu atau harus menggunakan PC atau laptop hanya itu saja, maka kalian close dulu, kalian sign in dulu, kalian sign out dulu untuk akun-akun kalian yang masih tertaut di komputer kalian. Kemudian setelah itu kalian coba. Dengan begitu insya Allah lebih aman dibandingkan dengan kalian masih dalam kondisi akunnya masih terbuka. Kemudian yang keempat yaitu adalah kalian harus jeli dalam melakukan kerjasama ini, kerjasama endorsement atau dan lain sebagainya. Karena yang namanya di dunia internet gini kita nggak ngerti, kadang di dunia nyata aja yang kadang jelas-jelas kita ketemu orangnya kita masih bisa kena tipu atau dikerjain oleh orang lain, diprank oleh orang lain. Apalagi di dunia digital gini yang sangat sulit untuk melihat siapa lawan yang ada di siapa lawan kita. Nah, itu ada 4 tips yang bisa saya kasih ke kalian. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kalian, buat saya utamanya, dan buat kalian juga,
supaya nggak terjadi di akun-akun kalian, di channel-channel kalian. Kemudian di sini saya ya selalu ucapan syukur kepada Allah yang sudah mengembalikan channel ini. Kemudian kepada teman-teman, istri, anak, dan lain sebagainya. Kemudian saudara saya ya juga yang sudah memberikan dukungan secara moral, semangat supaya tetap konsisten, supaya tetap semangat, jangan sampai jatuh mentalnya. Dan kemudian yang terakhir, terima kasih kepada tim Google yang sudah berusaha dengan sebaik mungkin sehingga channel saya ini bisa kembali lagi. Kemudian terkhusus kepada Ibu Sera yang di sini sudah membantu saya secara khusus ya dibandingkan teman-teman yang lainnya mungkin. Nah, demikianlah pengalaman dan cara mengaktifkan kembali akun yang terkena hack. Atas perhatiannya sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Dan ini masih ada satu lagi. Dan ini bagi kalian yang sebenarnya cara ini adalah cara untuk orang yang sudah masuk ke partner YouTube. Nah, bagi kalian yang belum, kalian bisa lihat di sini untuk screenshotnya ya. Ini saya rekam. Ini nanti kalian datang aja ke alamat ini kalau kalian juga terkena masalah. Jadi ini saya cerita di bantuan akun untuk komunitas. Ya, akun kami ini @gmail.com telah diretas sehingga kami tidak dapat masuk ke akun tersebut. Kemudian di sini dapat balasan dari pakar produk Platinum PPA Offline. Hai, bagaimana akunmu? Kemudian kita diarahkan untuk pelajari pemulihan akun. Pastikan kamu menggunakan. Kemudian isi seluruh pertanyaan. Tidak melakukan pengisian formulir berkali-kali sebelum kamu mendapatkan jawaban akhir dari Google karena akan menghambat proses pemulihan yang sedang berjalan. Nah, jadi itu bagi kalian yang ingin, yang juga terkena dengan masalah ini, mudah-mudahan bisa diberi bisa diberi kembali yang baik, yang barokah, bisa baik-baik semuanya lagi. Demikianlah sedikit info yang bisa kami berikan. Atas perhatian sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.